saya Rizka Ibdillah, mahasiswi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arandiri. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ekologi Perairan. Pertanyaan pertama, dari mana sajakah sumber mikroplastik di perairan? Bagaimana proses masuknya dan apa efek terhadap biota? Nah, sumber-sumber mikroplastik merupakan hasil fragmentasi dari plastik yang lebih besar yang terbawa oleh sungai, runoff, pasang surut, dan angin, serta terbawa dari sumber-sumber dari laut, meliputi alat tangkap, peralatan budidaya, dan serat baju yang berasal dari buangan limbah rumah tangga. Selain masukan dari darat, banyaknya konsentrasi mikroplastik disebabkan karena kapal-kapal yang melintasi memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran mikroplastik. Salah satu biota yang terdampak mikroplastik adalah zooplankton, di mana mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh zooplankton bisa menyebabkan penurunan fungsi fisiologis zooplankton, bahkan menyebabkan efek akut maupun kronis. Zooplankton memiliki peran penting dalam ekologi, sehingga besar kemungkinannya terjadi transfer mikroplastik melalui rantai makanan, bahkan bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui rantai makanan atau jaring makanan. Pertanyaan nomor 2. Benarkah ikan dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran? Nah, ikan sebagai salah satu biota air sering dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat pencemaran yang sering terjadi di perairan. Jika di dalam tubuh ikan terkandung kadar logam berat yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi di perairan. Pertanyaan nomor 3. Di antara banyak logam berat, unsur apa saja yang menurut Anda paling berbahaya bagi biota akuatik? Menurut saya, unsur yang paling berbahaya ialah merkuri, tembaga, kromium, nikel, besi, seng, dan mangan, di mana logam berat jenis ini jika sudah terserap ke dalam tubuh maka tidak dapat dihancurkan, tetapi akan tetap tinggal di dalam sehingga nantinya dibuang pada proses ekskresi. Selain bersifat racun, logam berat juga terakumulasi dalam sedimen dan biota melalui proses biokonsentrasi, bioakumulasi, dan biomagnifikasi oleh biota laut. Pertanyaan nomor 4. Indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai dan bagaimana cara menentukannya? Nah, terdapat indikator fisik, indikator kimia, dan indikator biologi yang dapat memberikan gambaran tingkat pencemaran perairan. Perairan yang mengalami pencemaran, beberapa parameter fisik yang dapat digunakan secara praktis untuk mengetahui tingkat pencemaran perairan ialah parameter kekeruhan, turbidity, bau, odors, dan warna, colors. Kemudian, kehadiran beberapa jenis hewan makro dan mikro dalam air dapat digunakan sebagai bioindikator pencemaran air. Seperti contoh, ditemukan cacing sutera, tubifex, dan melintah di suatu perairan sudah dapat dipastikan terjadinya pencemaran perairan dari limbah organik. Berbeda dengan indikator fisik dan indikator biologi yang dapat diamati secara visual, maka indikator kimia dapat dilakukan dengan cara pengukuran. Parameter kimia yang praktis digunakan untuk menentukan tercemar tidaknya atau berat tidaknya tingkat pencemaran perairan adalah tingkat keasaman air atau pH, kadar oksigen terlarut atau DO, dan beban bahan organik BOD. Nah, itulah beberapa jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.